Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya Pak Wahyu di channel Ubay Wahyu. Pada video sebelumnya, saya sudah memberikan informasi bahwa saya akan membahas tentang bagaimana cara untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Akan tetapi, kita harus memahami terlebih dahulu sifat limit fungsi, kemudian limit fungsi trigonometri yang memiliki nilai tertentu, dan teorema limit apit. Jadi untuk materi bagaimana cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri akan saya bahas di video selanjutnya atau di video limit fungsi trigonometri part yang ketiga. Sebelum saya bahas materinya, salam istimewa. Sekarang kita akan belajar tentang sifat limit fungsi. Di tingkat sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang limit fungsi aljabar. Nah, sifat-sifat yang berlaku pada limit fungsi aljabar itu berlaku juga pada limit fungsi trigonometri. Misalkan fx, gx itu adalah fungsi-fungsi yang mempunyai limit pada x mendekati c, kemudian c dan k itu adalah bilangan real, kemudian n adalah bilangan bulat positif. Maka ada beberapa sifat limit fungsi. Yang pertama, limit k untuk x mendekati c sama dengan k. Yang kedua, limit x untuk x mendekati c sama dengan c. Yang ketiga, perkalian antara konstanta dengan fungsi. Limit k dikali fx untuk x mendekati c sama dengan k dikali limit fx untuk x mendekati c. Kemudian selanjutnya penjumlahan dua fungsi. Limit fx ditambah gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c ditambah limit gx untuk x mendekati c. Kemudian yang berikutnya pengurangan. Limit fx dikurangi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikurangi limit gx untuk x mendekati c. Selanjutnya perkalian dua fungsi. Limit fx dikali gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dikali limit gx untuk x mendekati c. Kemudian pembagian. Limit fx dibagi gx untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c dibagi dengan limit gx untuk x mendekati c. Kemudian pangkat. Limit fx pangkat n untuk x mendekati c sama dengan limit fx untuk x mendekati c pangkat n. Dan terakhir, limit akar pangkat n dari fx untuk x mendekati c sama dengan akar pangkat n dari limit fx untuk x mendekati c. Nah, ini adalah sifat-sifat fungsi yang nantinya akan kita gunakan untuk menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Selanjutnya adalah limit fungsi trigonometri yang memiliki nilai tertentu. Nilai tertentu itu 0 dibagi 0. Ya, beberapa limit fungsi trigonometri mempunyai nilai tertentu. Coba kita perhatikan limit sin x
dibagi dengan tan X untuk X mendekati 0 ya. Nah, kita bisa substitusikan di mana X-nya mendekati 0 ya. Berarti sin 0 dibagi dengan tan 0. Sin 0 hasilnya berapa? 0 ya. Tan 0 nilainya 0 juga. Jadi hasilnya 0 per 0. Nah, ini tak tentu ya. Kemudian misalkan contoh lain, limit 0 dibagi tan X untuk X mendekati 0 ya. Hasilnya adalah 0 dibagi tan 0. Tan 0 berapa? Tan 0 adalah 0 ya. Jadi hasilnya 0 per 0. Ini juga sama ya, tak tentu. Nah, jadi ada beberapa limit fungsi trigonometri yang hasilnya tak tentu. Maka dari itu kita memerlukan sifat-sifat limit fungsi trigonometri yang khusus ya. Dan itu akan dijelaskan materi setelah ini. Sekarang kita akan belajar tentang teorema limit apit. Di layar di sana sudah ada gambar. Di sana ada sumbu X, kemudian ini sumbu Y. Kemudian grafik yang berwarna biru adalah fungsi grafik fx, kemudian yang berwarna merah di sana fungsinya hx, dan ketika y sama dengan L, ini fungsinya adalah gx. Kemudian di sini ada titik A, titik C, dan juga titik B ya. Jadi di sini B lebih besar dari C, C lebih besar dari A nilainya ya. Nah, di sini pada gambar ini kita lihat bahwa di sekitar titik C ini, ya di sekitar titik C ini maka berlaku, berarti yang ini ya sekitarnya ya. Berarti berlaku fx kurang dari gx kurang dari hx. Ini di sekitar C ya. Di sekitar titik C. Pada kasus ini berlaku teorema limit apit ya. Di mana teorema limit apit misalkan fx, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval tertutup A, B, artinya dari interval A sampai B, kecuali mungkin di C ya, kecuali di C, dan memenuhi hubungan fx kurang dari gx kurang dari hx jika lim fx untuk x mendekati C ini sama dengan L, dan hx untuk x mendekati C ini juga sama dengan L, untuk A kurang dari sama dengan C kurang dari sama dengan B, maka lim gx untuk x mendekati C itu sama dengan L. Itu adalah bunyi dari teorema limit apit. Oke, bagaimana penjelasan secara aljabar? Penjelasan secara aljabar di sana fx kurang dari gx kurang dari hx ya. Nah, ketiga ruas di sini kita kenai operasi limit ya. Maka menjadi limit fx untuk x mendekati C kurang dari limit gx untuk x mendekati C kurang dari limit hx untuk x mendekati C. Kita misalkan lim fx untuk x mendekati C ini sama dengan L, dan lim hx untuk x mendekati C ini sama dengan L ya, maka nanti hasilnya L kurang dari limit gx untuk x mendekati C kurang dari L ya. Oke, jadi di sini lim fx untuk x mendekati C itu sama dengan L, kemudian lim hx untuk x mendekati C itu juga sama dengan L, maka berlaku ini. Limit
L kurang dari limit Gx untuk X mendekati C kurang dari L. Ya, maka di sini terpenuhi L kurang dari limit Gx untuk X mendekati C kurang dari L ini akan terpenuhi apabila limit Gx untuk X mendekati C sama dengan L. Ya, ini adalah penjelasan secara aljabar. Sekarang kita akan membuktikan sifat limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Ya, saya sudah menggambar 3 lingkaran, bisa dilihat atau diperhatikan di layar ya. Di sana ada 3 lingkaran dengan jari-jari satu satuan. Ya, lingkaran yang pertama, daerah yang diarsir itu adalah segitiga OPR. Kemudian di juring yang kedua ini, di lingkaran yang kedua yang diwarnain kuning itu juring OQR. Dan di lingkaran yang ketiga yang diberi warna kuning itu adalah segitiga OQS ya. Sekarang kita perhatikan segi lingkaran yang pertama, segitiga OPR. Ingat materi di perbandingan trigonometri, sin X, ini X ya, sudut X, sin itu depan dibagi miring. Depan X adalah PR ya, per, kemudian miringnya OR. Jadi sin X sama dengan PR dibagi dengan OR itu jari-jari lingkaran. Tadi jari-jari lingkarannya 1 ya. Jadi sin X sama dengan PR dibagi 1 PR. Oke, jadi ini hasilnya ya. Kemudian yang kedua, ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, masih segitiga OPR, kita cari cosnya, cos X. Cos X sama dengan samping per miring, sampingnya OP dibagi miringnya OR. Ya, jadi cos X sama dengan OP per OR itu adalah jari-jari lingkaran, tadi satu satuan. Jadi cos X sama dengan OP dibagi 1 OP. Kemudian selanjutnya kita beralih ke lingkaran yang ketiga. Ini ya. Segitiga OPS. Kita cari tan X. Tan X sama dengan depan samping. Nah, depan X itu adalah QS. Dan sampingnya adalah OQ. Jadi tan X sama dengan QS dibagi, nah OQ itu adalah jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkarannya 1, jadi tan X sama dengan QS. Nah, di sini kita sudah mendapatkan nilai dari sin X, cos X dan juga tan X ya. Sin X sama dengan PR, cos X sama dengan OP, dan tan X sama dengan QS. Kemudian perhatikan luas yang diarsirnya atau yang diwarnai kuning. Bisa dilihat bahwa luas yang segitiga OPR itu kurang dari luas juring OQR kurang dari luas segitiga OQS ya. Saya pakai warna merah ya. Jadi yang ini luas segitiga OPR kurang dari luas juring OQR kurang dari luas segitiga OQS. Ya, tadi kita sudah memperoleh nilai sin X ya. Sin X sama dengan PR, kemudian cos X sama dengan OP, dan tan X sama dengan QS. Kemudian tadi jari-jarinya OR ya. Jari-jarinya OR sama dengan 1 dan OQ sama dengan 1. Kemudian kalau kita melihat luas daerah yang diwarnain kuning, tadi luas segitiga OPR kurang dari luas juring OQR kurang dari luas segitiga OQS. Nah, luas segitiga OPR
luas segitiga rumusnya setengah kali alas kali tinggi ya. Alasnya adalah OP, kemudian tingginya apa tadi? Tingginya PR ya. Kurang dari luas juring, sudutnya tadi X derajat dibagi 360, bisa ditulis 2pi dikali luas lingkaran. Luas lingkaran rumusnya pi R kuadrat. Pi R-nya OR ya, OR kuadrat. Kurang dari luas segitiga OQS. Luas segitiga rumusnya setengah alas kali tinggi. Alasnya OQ, tingginya QS. Nah, berarti setengah OP-nya udah diketahui ya. OP sama dengan cos X. Berarti cos X dikali PR. PR-nya sin X. Dikali sin X dibagi dengan 2 ya, karena setengah. Kurang dari Pi-nya dibagi jadi 1 ya. Jadi hasilnya X per 2. OR-nya 1 dikali 1 kuadrat kurang dari setengah OQ-nya jari-jari 1, QS-nya tan X. Jadi cos X dikali sin X dibagi 2 kurang dari 1 dikali X per 2, X per 2 kurang dari tan itu sama dengan sin per cos. Bisa ditulis sin X per ini 2 ya, 2 cos X. Jadi cos X sin X dibagi 2 kurang dari X per 2 kurang dari sin X dibagi 2 cos X. Kita lanjutkan ke halaman berikutnya ya. Jadi kita ingat ini ya, ingat cos X dikali ini cos X dikali sin X dibagi 2 kurang dari X per 2 kurang dari sin X dibagi 2 cos X. Sekarang kita lanjutkan. Tadi diperoleh cos X dikali sin X dibagi 2 kurang dari X per 2 kurang dari sin X dibagi 2 cos X. Sekarang semua ruas atau ketiga ruas kita kalikan dengan 2 per sin X. Ya, jadi hasilnya cos X dikali sin X dibagi 2 dikali 2 per sin X kurang dari X per 2 dikali 2 per sin X kurang dari sin X dibagi 2 cos X dikali 2 per sin X. Diperoleh 2 bagi 2 1, sin X bagi sin X 1, 2 bagi 2 1, sin X bagi sin X 1, 2 bagi 2 1 ya. Jadi cos X yang ini kurang dari ini tinggal X per sin X kurang dari ini tinggal 1 per cos X. Nah, sekarang ketiga ruas ini kita operasikan dengan limit ya. Jadi limit cos X untuk X-nya mendekati 0 kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 kurang dari limit 1 per cos X X mendekati 0. Nah, di sini X yang mendekati 0 bisa kita substitusikan ya. Jadi yang ini hasilnya cos 0. Jadi kalau misalkan kita substitusikan, limitnya hilang. Cos 0 kurang dari limit X per sin X untuk X mendekati 0 kurang dari ini 1 per cos 0. Cos 0 hasilnya 1. Jadi 1 kurang dari limit X per sin X kurang dari 1 dibagi 1 hasilnya 1 ya. Maka diperoleh ini. Diperoleh 1 kurang dari limit X per sin X. Ini X-nya mendekati 0 kurang dari 1. Nah, berdasarkan teorema limit apit yang sudah kita jelaskan, yang sudah saya jelaskan sebelumnya, maka diperoleh
Ya, diperoleh limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Jadi ini terbukti ya. Nah, ini adalah rumus dasar yang nanti akan kita gunakan untuk mencari nilai trigonometri, nilai limit fungsi trigonometri. Kita sudah membuktikan bahwa nilai dari limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Itu adalah sifat khusus limit fungsi trigonometri. Adapun beberapa sifat khusus lainnya, yang pertama yang tadi sudah kita buktikan, limit X dibagi sin X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Ini juga sama dengan limit sin X dibagi X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Kemudian yang kedua, limit X dibagi tan X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Dan limit tan X dibagi X untuk X mendekati 0 sama dengan 1. Untuk sifat yang kedua itu bisa kalian buktikan sendiri, caranya sama dengan yang tadi telah saya buktikan. Saya sudah membahas tentang sifat limit fungsi, kemudian limit fungsi trigonometri yang memiliki nilai tertentu, dan juga sudah membahas tentang teorema limit dan juga membuktikan salah satu sifat khusus dari limit fungsi trigonometri. Nah, sifat-sifat yang sudah dijelaskan tadi akan kita gunakan dalam menentukan nilai limit fungsi trigonometri pada video selanjutnya. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan juga share ke teman-teman kalian, khususnya yang masih di sekolah SMA, karena ini sangat bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa di limit fungsi trigonometri part yang kedua.